Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel. Ini 177620125. Saya di sini akan mempresentasikan kaidah-kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara bahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Qaid merupakan bentuk jamak dari qaidah. Kemudian pada bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah kaidah, berarti aturan atau patokan. Secara etimologi, kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Sedangkan dalam tinjauan terminologi, kaidah punya beberapa arti. Menurut R. Ahmad Asy-Syafi'i dalam buku Fikih Islami mengatakan bahwa kaidah itu adalah kaum yang bersifat universal atau kuli, yang diakui oleh satuan-satuan hukum yang banyak. Sedangkan mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku sesuaian dengan sebagian besar bagiannya. Macam-macam kaidah fikih. Ini yang pertama dari segi fungsi atau peran. Dari segi fungsi, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah fikih sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan yang begitu luas. Dan yang kedua yakni kaidah marginal, adalah kaidah-kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit hingga tidak dihadapkan dengan furuk. Kaidah ini dikenal sebagai al-qawaid al-kubra al-asliyat. Umpamanya dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum. Kaidah marginal sendiri mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan marginal. Ini diantaranya sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat. Bisa juga yakni sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan nas. Yang kedua yakni musnayat, pengecualian. Tinjau dari segi pengecualian dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Yang kedua yang tidak mempunyai pengecualian. Kaidah fikih yang tidak mempunyai pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam arti Nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih. Misalnya yakni bukti dibebankan kepada penggugat, sumpah dibebankan kepada gugat. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah. Dengan kata lain, kaidah yang tergolong pada kelompok masih diperselisihkan oleh ulama. Misalnya, manakala yang khusus batal, apakah yang masih umum batal. Ketiga yakni kaidah dari segi kualitas. Kaidah kunci.
Itu bahwa seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan pada satu kaidah. Ini yang artinya menolak kerusakan atau kejelekan dan mendapatkan maslahat. Kaidah di atas merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan sendirinya mendapatkan kemaslahatan. Yang kedua yakni kaidah asasi, yakni kaidah fikih yang di tingkat keasihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah fikih tersebut adalah yakni yang pertama, perbuatan atau perkara itu tergantung pada niat. Yang kedua yakni keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dan yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu kaidah dari segi kualitas. Urgensi kaidah sendiri yakni kaidah-kaidah fikih menduduki fungsi signifikan, peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikih bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yakni kaidah fikih itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli minat hukum dalam rangka memudahkan mereka penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Yang kedua yakni sebagai media atau alat untuk menafsir dalam rangka penetapan hukum. Sama yang masuk dalam kategori maklu yulam ad-din ad-darurah, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Quran Sunnah karena dalilnya masih bersifat zanni. Yang ketiga yakni itu sesungguhnya suatu ketahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan masalah dengan masalah-masalah yang serupa. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.